Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Mudah-mudahan di hari ini ya servisan kita itu mudah-mudah tentunya. Kita dijauhkan dari nombok tool ya, human error, serta kasusnya mudah dipahami dan tentunya down semua. Amin, Allahumma amin. Oke, di konten kali ini saya masih memenuhi request pemula ya. Jadi pemula itu banyak yang DM ke saya, Bang, saya ini belum paham ya cara mencari jalur VBAT di skema. Saya belum paham, Bang, tolong dong ilustrasikan atau carikan bagaimana sih trik mudahnya ya untuk mencari jalur VBAT. Karena mengingat ya sobat-sobat semua, jalur VBAT itu penting sekali ya, penting sekali. Karena pada dasarnya kasus-kasus short di jalur VBAT itu banyak sekali kita jumpai di lapangan. Makanya ini penting. Nah, di video kali ini saya akan memberikan trik bagaimana cara mencari jalur VBAT, baik itu di HP Android ataupun HP lainnya, tanpa melihat skema ya. Nah, ini untuk setelannya itu 3,7 sampai 4,2 volt. Kan jalur VBAT. VBAT itu apa sih? Tegangan baterai. Nah, tegangan baterai itu kan dari 3,7 volt sampai 4,2. Lalu timbul pertanyaan, Mas, kok nguni sampean 3,6? Iku saking wis lawase wae power supply ini. Kalau udah dipakai 1 jam dia naik di 3,7 itu. Kadang 3,8. Serang genah. Sing penting wonge genah. Power supply orang genah rapopo guys. Ya, jadi untuk setelannya itu di 3,8 ya sobat-sobat semua. Murninya sampai 4,2 volt. Nah, lalu ketika sudah diatur power supply-nya, kita hubungkan di multitester digital, apakah outputnya itu dihasilkan sama. Nah, itu bisa dilihat toh sama ya, 3,6. Sebenarnya itu satu lagi itu 3,7. Pokoknya power supply saya ini kalau udah 1 jam itu pasti dia netral. Heran juga saya. Ya wes rapopo. Yang penting intinya sobat-sobat semua atur di 3,7 boleh, 3,8 boleh ya. Karena mengenai jalur VBAT itu kan artinya tegangan baterai. Jadi yang perlu dihasilkan outputnya itu 3,7 sampai 4,2 volt. Nah, lalu kita siapkan HP yang akan kita eksekusi. Ini sebagai contoh saya pakai J1 2016 ya. Jadi keadaannya HP kalau kita mencari jalur VBAT itu dalam keadaan mati. Bedakan dengan mencari komponen atau mengetahui kinerja pada komponen. Itu posisi HP harus hidup ya sobat-sobat semua. Nah, untuk rangkaiannya, bagaimana cara merangkainya, ini perlu dipahami untuk pemula ya, biar tidak salah. Jadi yang diperlukan itu hanya di power supply kita ambil 2 kutub ya, 2 kutub berpasangan maksudnya. Lalu untuk di setelan multitester digitalnya kita atur di 20 ya, di bagian DC, karena jalur VBAT itu kan DC ya masuknya ya. Nah, kalau sudah diatur semua, kita rangkai dulu ya, biar konsumsi arus yang dihasilkan ketika kita melakukan pengecekan itu benar-benar murni. Jadi hasilnya pun dari power supply menuju multitester digitalnya, dan ketika kita melakukan pengecekan di jalur VBAT itu hasilnya sama, yaitu di 3,7 sampai 4,2 volt. Nah, ini yang kutub pertama, yaitu bagian kutub positif kita hubungkan di konektor baterainya. Seperti biasa kita tentukan kutub positifnya sebelah mana, lalu untuk kutub negatifnya sebelah mana. Duh, iki angel men nyantol gini. Seanyaran guys, jadi ini angel. Nah, seperti ini ya rangkaiannya ya, pahami ya. Jadi dari power supply itu kita ambil satu kutub berpasangan, yaitu negatif dan positif, kita hubungkan ke jalur baterai atau konektor baterai. Nah,
kutub satunya lagi, yaitu positif dan negatif yang ada jabit buayanya, itu kita hubungkan yang positifnya ke positif kabel dari multitester digital. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, yang negatifnya itu nggak kepake ya. Jadi kabel negatifnya itu tidak kepake. Yang positifnya kita hubungkan ke kabel positif di multitester digital ya. Nah, yang negatifnya, nah ini itu tugasnya untuk mencari jalur feedbacknya di kapasitor. Ingat ya, short itu cenderung di kapasitor. Jangan salah pilih, jangan salah eksekusi. Saya sudah bahas ya perbedaan resistor dan kapasitor. Resistor itu tidak bisa short. Jadi kalau mencari jalur short di feedback itu optimalkan di kapasitor. Karena nggak mungkin short di resistor itu nggak ada cerita ya, dan mustahil. Oke, yang perlu dipahami untuk blok yang dilewati jalur feedback masih hafal nggak? Itu sudah saya share. Jadi blok atau komponen yang dilewati oleh jalur feedback itu seperti contohnya IC PA, RF ya, lalu power, audio, Bluetooth, WiFi. Nah, itu blok atau komponen yang dilalui jalur feedback ya. Paham ya? Oke. Nah, ini kan IC power. Nah, ini bagian IC RF-nya. Lalu yang ini ya, bentar. Nah, ini itu IC Bluetooth dan IC WiFi ya. Jadi dia jadi satu. Jadi paham ya? Jadi hafalkan dulu blok atau komponen yang dilewati jalur feedback. Nah, ini coba kita akan hubungkan ya, akan kita lakukan pengecekan. Fokus di multitester digital. Apabila itu keluarnya 3,7 ya. Kalau di saya ini kan 3,6 ya. Itu anggap aja 3,7 karena memang power supply-nya sudah saya jelaskan tadi error, harus dipakai 1 jam dulu baru dia stabil. Nah, itu bisa dilihat 3,7 ya. Berarti kapasitor yang kita ukur ini itu adalah jalur feedback. Gampang toh? Mudah. Nah, ini daripada sampai lihat skema bingung. Ya, bagi yang ngerti mudah, bagi yang nggak paham kan mejen. Oke, sekarang kita coba yang lain. Ya, fokus di multitester digitalnya ya. Nah, itu 3,6. Berarti kapasitor yang kita ukur ini di blok IC RF atau PA itu jalur yang dilalui feedback. Ingat. Nah, itu ya. Paham ya? Jadi kita cari kapasitor di blok IC RF, IC power ya, Bluetooth, WiFi, ya, audio. Nah, itu kan dilalui jalur feedback. Nah, ini contohnya keluar dia nilainya 3,6. Nah, ini juga keluar. Coba kita cek yang ini. Nah, itu keluar. Berarti mereka itu adalah komponen pendukung di jalur feedback. Kapasitornya masuk ke jalur feedback. Nah, seperti ini. Nah, ini bukan ya. Kalau 3,2 itu nggak masuk dia. Minimal itu 3,7, 3,8. Nah ya, harusnya itu cenderungnya 3,8, 3,7. Nah, itu bisa dilihat. Nah, ini jalur feedback karena outputnya keluar 3,7. Oke, kita cek lagi. Nah ini juga jalur feedback kapasitor ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke blok IC power ya. Nah, di mana sih ya letak kapasitor yang dialiri jalur feedback, yang satu jalur dengan jalur feedback? Oke, kita cari. Nah, ini bukan ya. Jadi yang nggak keluar 3,6 itu bukan. Nah, ini ketemu nih 3,6. Nah, itu adalah jalur feedback ya, sobat-sobat semua. Anggap aja 3,7 ya, biar nggak bingung ya pemula ya. 3,8 boleh. Nah, itu kalau di bawah itu enggak ya. Nah, ini nah ini keluarkan ya 3,7 ya. Coba kita cari lagi. Jadi kalau kita paham bloknya yang dilalui jalur feedback itu mudah ya, sobat-sobat semua. Materinya sudah Bang Teksir share loh ya. Oke, untuk mengenai jalur feedback komplit itu. Nah, ini 3,6. Berarti kapasitor ini
satu jalur dengan jalur VBAT. Nah ini juga nih 3,6. Oke, keluar ya. Nah sekarang kita coba masuk ke blok IC WiFi dan Bluetooth. Kebetulan di J1 AC 2016 ini jadi satu ya, WiFi dan Bluetooth. Nah ini bloknya nih. Nah ini bloknya. Oke, kita cari kapasitor yang dilalui jalur VBAT. Oke, ini bukan ya, 3,4 itu bukan ya. Nah ini ya 3,6, 3,7, 3,8 boleh, 7 ya, minimal 3,7. Coba kita cek ulang. Aduh Jan jeblok guys, lah kurang panjang kabelnya. Oke, kita ulang lagi ya. Nah itu keluar 3,6, berarti kapasitor tersebut jalur VBAT. Oke, kita coba cari lagi ya, biar pemula paham. Jadi mudah kok mencari jalur VBAT itu. Kalau kita sudah paham jalur VBAT, mencari shortnya juga mudah. Oke, itu bisa dilihat 3,6 lagi muncul. Berarti ini kapasitor satu jalur dengan jalur VBAT. Itu aja, mudah kok, simple. Coba kita cari lagi. Nah ini bukan. Jadi yang minimal itu 3,7, 3,8 ya. Coba kita cari lagi yang kapasitor, jangan yang resistor. Nah ini 3,6 muncul lagi toh ya. Berarti ini adalah area jalur VBAT. Jadi simple ya sobat-sobat semua, mudah kok. Kalau kita mau belajar, kita giat belajar, kita pahami materi lalu praktek, itu akan lebih mudah. Tapi kalau praktek nggak tahu materi, biasanya bingung untuk nilai detailnya itu seperti apa kan ya. Bingung. Sebenarnya pembahasan masih banyak ya, banyak yang DM ke saya, Bang lanjutin dong part 2-nya untuk perbedaan lilitan sama dioda LDO itu belum dibahas Bang. Insya Allah kita akan bahas semua ya. Jadi satu persatu dulu kita bahas, biar di channel Teknisi Musafir itu komplit ya, pembahasan mengenai materi-materi dasar hardware sebelum kita proses mendalami ya untuk di bidang servis HP. Kalau software mah nggak terlalu rumit kayak hardware ya sobat-sobat semua, tapi hardware juga dan software itu saling berkesinambungan. Jadi kita perlu sinkronisasi ya, karena penting. Paham ya sobat-sobat semua? Mungkin itu saja. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.